들어라 임마. 얘 지금 나한테 이러는 거지? 안 들려? Latar di kampung halamannya Lee Min Ho, cerita diawali dengan memperlihatkannya seorang yakuza yang dipimpin oleh Tomo sedang menyelundupkan ban narkoba untuk diedarkan di Korea dan berhasil menangkap seorang polisi yang sedang menyelidiki kegiatan ilegal ini. Tak lama muncullah seorang pria bernama Sung Chol yang merupakan partner si Tomo dan asli orang Korea. Di mana kita akan langsung diperlihatkannya dengan betapa kejam dan bengisnya Sung Chol ini saat menghantam si polisi berkali-kali. Bahkan Tomo sendiri merupakan seorang yakuza sekalipun sering sekali dibuat was-was oleh tindakan sadis yang dilakukan oleh partnernya tersebut. Keesokan harinya Song Chol dan Tomo menemui langganannya yang merupakan kelompok anggota triad alias organisasi kriminal etnis Tionghoa yang berbasis di Hong Kong, Makau, dan negara lain-lainnya. Di mana bos triad ini yang seorang wanita ini pun menawarkan uang sebesar 30 juta dolar atau sekitar 400 miliar rupiah. Song Chol dan Tomo pun berjanji akan segera menyiapkan narkoba jenis baru yang bernama Hyper sebanyak 20 kg. Bos triad pun tidak perlu khawatir tentang biaya cukai pengiriman dan lain-lain. Karena Song Chol punya banyak koneksi yang bisa diarahkan untuk membuat semuanya menjadi lancar. Beralih ke tempat lain yang di situ sedang terjadi keributan di jalanan ketika pasangan suami istri menjadi bulan-bulanan preman bermobil hanya gara-gara membunyikan klakson. Yang ketika tindakan mereka sudah berlebihan dan menyebabkan kemacetan, muncullah jagoan film ini yang turun tangan langsung untuk mengatasi masalah tersebut. 야 스톱! 위험해! 너 말이야. Tiba di kantor Ma Dong-seok langsung ditegur oleh atasannya, yaitu sikapnya yang selalu mengeluhkan tentang metode kasar yang dipakai oleh Ma Dong-seok kepada para pelaku kriminal. Saat itulah si kapten mengeluarkan coklat mahal yang katanya dibeli oleh istrinya di luar negeri. Khususnya Ma Dong-seok tidak akan diberi setelah si kapten merasa bahwa Ma Dong-seok perlu diet dan menurunkan sedikit bobot tubuhnya. Namun saat si kapten sibuk membagikan kepada yang lain, Ma Dong-seok pun tiba-tiba mengambil hampir setengah coklatnya dan pergi begitu saja. 서초동 칼부림 사건 주범이란다. 야, 1년 동안 Setelah mendapatkan laporan tentang sebuah kasus, mendapatkan laporan tentang kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang wanita yang lompat dari atas jendela gedung. Setelah dibawa ke pihak forensik dan dilakukan pemeriksaan laboratorium, sang ahli pun menemukan banyak sekali zat hyper alias narkoba generasi baru di dalam tubuh si korban, sehingga beliau pun menyimpulkan bahwa korban bukanlah mati karena jatuh dari gedung, tetapi mati overdosis zat hyper. Sehingga jelas bahwa ada orang yang dengan sengaja melempar si korban untuk menutupi jejak obat-obatan terlarang ini. Berdasarkan informasi yang sudah didapatkan, Ma Dong-seok dan satu anak buahnya yang bernama Samsul pun pergi ke klub malam yang sempat didatangi oleh si korban. 여기 맞지? 네, 오렌지. Di situ sudah ada informannya yang merupakan calo atau agen klub malam yang biasa membawa tamu-tamu elit dari kalangan orang kaya. Setelah memberi upah kepada si calo, Ma Dong-seok pun langsung berjalan menuju lantai VIP yang dijaga oleh seorang security berbadan tinggi besar yang melarang dan mendorong tubuhnya, sehingga jangan salahkan Ma Dong-seok jika biasanya harus tepar hanya dengan satu kali pukulan saja. 마약이라고? 본부에 연락하고 이 새끼. Tanpa banyak basa-basi membuang waktu, Ma Dong-seok pun langsung mendatangi salah satu room VIP yang menjadi tempat berkumpulnya para si pengedar narkoba ini. Setelah barang bukti didapatkan, munculnya dengan partnernya yang lagi-lagi harus dibuat tepar untuk kedua kalinya. Dengan barang bukti yang sudah didapatkan, Ma Dong-seok pun langsung menghubungi pasukannya untuk menggerebek klub malam ini dan menemui sang owner yang kebetulan sedang bernyanyi bersama-sama dan langsung membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Tiba di kantor pun si owner pun merasa punya uang dan backingan orang-orang kuat pun nampak seolah-olah menolak diperiksa dan masih saja berani sok jagoan di hadapan Ma Dong-seok yang bertanya dengan penuh kesabaran yang ketika kata-kata sopan, santun, dan lemah lembut tidak berguna, maka jangan salahkan dirinya apabila sedikit sentuhan kecil untuk membuat beliau berbicara. 오케이. Pada akhirnya si owner pun mau buka bicara tentang seorang tamu VIP yang merupakan wanita kaya
yang punya bar elit khusus untuk para pejabat dan orang kaya. Ma Dong-seok dan Samsul pun akhirnya tiba di kediaman si wanita kaya yang menjadi pengedar narkoba di klub malam tadi, yang disitu lagi-lagi harus berhadapan dengan seorang bodyguard tinggi besar dan membuatnya kembali harus mengeluarkan hukuman biasa untuk menumbangkan si bodyguard tersebut. Setelah menemukan sebarang bukti yang disembunyikan di bawah laci, si wanita kaya pengedar narkoba ini pun akhirnya mau memberikan informasi dari siapa ia mendapatkan obat hypernya, yakni seorang bernama Hiroshi yang punya banyak tato di tubuhnya yang usut punya usut. Pria bernama Hiroshi ini adalah anggota kelompok Yakuza Jepang yang sengaja ditempatkan di Korea untuk memproduksi sekaligus mengedarkan narkobanya di wilayah ini. Tanpa Ma Dong-seok pun si kapten dan dua anak buahnya nampak hampir seperti mas-mas polisi pada konvensional pada umumnya yang sempat dibuat kewalahan ketika Hiroshi dan satu rekannya menyerang ketika bertiga menggunakan pisau dapur. Namun dengan kerjasama yang kompak, si kapten pun berhasil mendapatkan barang bukti berupa obat hyper sebanyak 20 kg sekaligus membuat Hiroshi untuk dibawa ke kantor polisi. Muncullah 3 orang misterius yang menabrak si kapten, kemudian mengambil 20 kg hypernya dan membunuh Hiroshi. Dengan begitu kejamnya dan seperti yang sudah biasa Anda tebak, orang misterius itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Sung Chul yang tidak ingin kehilangan 30 juta dolar yang sudah disepakati dengan bos Triad. Sung Chul dan dua anak buah setianya pun mendatangi markas si Tomo dan sempat mengajar semua anak buahnya. Sung Chul marah kepada Tomo karena lalai mengawasi Hiroshi sampai-sampai obat hypernya nyaris saja jatuh ke tangan para polisi. Sehingga Sung Chul pun menyuruh Tomo untuk segera kemas ulang narkobanya dan bersiap untuk bertemu dengan bos Triad tepat esok malam. Dia bernama Kim, salah satu anggota mafia narkoba yang bertugas bagian pengemasan dan pengiriman. Tomo mendatangi Kim untuk memintanya pengemasan ulang 20 kg hyper tersebut. Dan jangan banyak tanya mengenai kemana dan ke siapa hyper tersebut akan diberikan. 히로시 죽었다면서 우리 빚 넣어라 좀, 응? 모르는 게 좋아. 내 말만 들어. Samsul yang menjenguk si kapten di rumah sakit di situ hanya ada dua anak buahnya yang mengalami luka ringan, sementara si kapten sedang masih mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka yang lebih serius. Tak lama muncullah seorang polisi di Satuan Reserse Narkoba yang rupanya sudah lama menyelidiki tentang kasus hyper ini. Bahkan kaptennya sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas terbungkus plastik. Yang ternyata polisi yang dibunuh oleh Sung Chul di awal tadi adalah seorang kapten polisi dari divisi narkoba. Yang apabila Ma Dong-seok tertarik dengan kasus kematian kapten narkoba ini, maka Ma Dong-seok pun disarankan untuk menemui seorang kapten polisi setempat yang kebetulan ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Saat mengetahui jika Sung Chul dan anak buahnya ini ternyata adalah para detektif kepolisian yang setempat di distrik ini, di mana Samsul cukup dibuat kewalahan saat mengajak Ma Dong-seok pulang saja dan jangan ikut campur dalam kasus yang sedang ditangani tim lain ini. Yang karena Ma Dong-seok masih menghargai Samsul sebagai sesama polisi, ia pun tidak keras kepala dan langsung pergi setelah memberikan kartu namanya. Di perjalanan malam, Ma Dong-seok pun mendapatkan telepon dari informan mengenai seseorang pengelola klub malam yang juga sering didatangi oleh kelompok Yakuza. Dia bernama Cherry, seorang pengusaha mobil bekas sekaligus pengelola klub malam. Seperti biasa, orang-orang selalu saja merasa jagoan di hadapan Ma Dong-seok, seolah-olah merasa jago dan merasa paling kuat. Namun seketika menjadi ciut setelah merasakan hantaman dari kepalan tangan besar kepalanya. 깨워드릴게요. Dan seperti yang lain, Cherry sangat kooperatif dan langsung menunjukkan wajah si Tomo, sehingga mereka pun langsung meluncur ke klub malamnya, berharap ada Tomo yang sedang hiburan di sana. Beralih ke Jepang, kita akan diperlihatkannya bos besar Yakuza yang sudah mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Tomo. Beliau pun mengutus seorang kepercayaannya yang bernama Ricky. Tanpa buang waktu, Ricky dan pasukan Yakuza langsung menyerang markas Tomo dan menghabisi semua anak buahnya. Untuk Tomo sendiri rupanya sudah lebih dulu kabur entah kemana. Saat bersamaan, Sung Chul terlihat datang duluan sesuai kesepakatan yang sudah hampir 1 jam menunggu Tomo.
yang tak kunjung datang untuk membawa hypernya, sehingga si bos terlihat dan ajudannya terlihat sudah sangat bosan dan agak sedikit kesal, dan ia pun menelepon Tomo untuk buruan datang ke sini. Tetapi alangkah terkejutnya ia saat mendengar jika si Tomo tidak bisa menyerahkan obatnya sekarang karena bos besar Yakuza sudah mengetahui tentang pengkhianatan ini dan mengirim seseorang untuk memburunya. Sehingga obat hyper sebanyak 20 kg tersebut adalah satu-satunya barang yang sementara ini bisa dijadikan jaminan untuk keselamatannya, yang alhasil Sung Chul pun terpaksa meminta waktu 2 hari lagi untuk memberikan hypernya kembali ke Ma Dong-suk yang telah tiba di klub malam milik Jerry. Mereka pun dipandu masuk oleh sang manajer klub yang di situ kebetulan ada Kim sebagai pengemasan dan pengiriman, di mana Ma Dong-suk pun lagi-lagi harus mengeluarkan tinju pamungkasnya untuk menumbangkan anak buah si Kim ini. 기가 이게. Setelah semua anak buahnya tumbang, Kim pun akhirnya mau memberitahu di mana Tomo berada saat ini, yang ternyata sedang bersembunyi di sebuah kamar hotel. Yang ketika Ma Dong-suk dan Samsul sedang dalam perjalanan menuju ke sana, Riki dan pasukan Yakuzanya pun sudah lebih dulu tiba di sana dan berhasil menangkap si Tomo. Namun saat akan pergi meninggalkan hotel, Ma Dong-suk sempat melihat wajah babak belur si Tomo dan langsung menjegat mobil mereka berhasil menabraknya. Sementara Sung Chul tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan setelah menyadari jika Ma Dong-suk sudah masuk terlalu jauh ke dalam kasus ini. Tomo sendiri dibawa ke dermaga dan diinterogasi langsung oleh Riki yang menanyakan di mana obatnya. Namun Tomo dengan percaya diri menolak buka mulut setelah yakin jika Riki tidak akan berani membunuhnya karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu di mana lokasi obat tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Riki ini bukanlah tipikal orang yang bisa diajak negosiasi dan kompromi, sehingga setelah mendapatkan laporan tentang keterlibatan Samsul dalam masalah ini, Riki pun dengan santainya membunuh Tomo dan menjadikannya Sung Chul sebagai target utama selanjutnya. Dan ya, Riki dan pasukannya pun kembali ke hotel tempat Tomo menginap, yang secara kebetulan di sana ada salah satu anak buahnya, Chul, yang sedang mencari obatnya juga, sehingga Riki pun melampiaskan kekesalannya kepada polisi tersebut untuk memancing agar mau memberitahu di mana obatnya. Keesokan harinya di lokasi yang sama, Sung Chul dan tim Purun-sik pun menampak sudah menjadikan kamar hotel ini menjadi TKP, dan saat bersamaan muncullah telepon dari bos besar Yakuza yang memperingatkan Sung Chul agar segera menyerahkan obatnya. Belum selesai dengan masalah obat dan Yakuzanya, nampaknya terus dikejar masalah ketika pihak Triad sudah tidak sabar dengan obat yang dijanjikan, sampai-sampai si botak si ajudan bos Triad pun berani menampar wajah Samsul. Dan tiba-tiba disinilah nyali seorang penjahat sejati dibuktikan. Sung Chul nekat menghabisi si botak dan seluruh anak buahnya. Sung Chul nampaknya punya tekad kuat untuk mendapatkan uang 30 juta dolar tersebut. Kembali ke Ma Dong-suk yang telah terpaksa memilih kamar hotel yang biasa dipakai Ike sebagai lokasi interogasi, yang kepada Kim yang seketika interogasi baru saja akan dimulai. 저는 몰라요. 야, Sebagai orang yang bertugas di pengemasan dan pengiriman, Kim pun menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Di antaranya ada bos besar Yakuza, bos besar Triad, Riki, Tomo, dan antek-anteknya. Namun ada satu orang misterius yang mungkin tidak tahu persis siapa orangnya. Dialah partner Tomo dalam bisnis kotor ini, dan dari kabar yang beredar, si orang misterius ini sempat berbisnis dengan si Cherry, sang pemilik klub malam. Sehingga kemungkinan besar Cherry sudah tahu tentang orang misterius yang dimaksud. Sebelum pergi menemui Cherry, Ma Dong-suk dan Samsul pun harus terlebih dahulu menemukan obatnya yang disembunyikan oleh Tomo sebelum Riki dan para Yakuzanya menemukannya. Yang berkat informasi dari Kim, mereka pun pergi ke klub kapal pesiar yang di situ sudah ada anak buahnya, Riki, yang berjaga. Dan seperti sudah bisa Anda tebak, mereka sama sekali tidak ada sebanding dengan seorang Ma Dong-suk sebagai seorang detektif kepolisian. 다 집어넣고 보안 철저히 해. 알겠습니다, 형님. 밖에 김양, 야 통역해. 아이,
Dengan fisik kuatnya, Ma Dong-seok pun membuka sebuah berangkas hanya dengan menggunakan tangan kosong yang pada akhirnya mengarahkan mereka semua pada tali di luar kapal yang menjadi tempat persembunyiannya semua obat tersebut. 아예 어떻게 그걸... 할퍼다. Hanya tinggal mencari satu pelaku yang masih misterius. Dia pun mendatangi Cherry yang kebetulan sedang COD-an dengan pasangan kekasih yang ingin membeli mobil harga murah. Alih-alih mendapat untung besar, Cherry justru harus ikhlas menjual mobilnya dengan harga yang sangat murah. Meski terus diganggu Ma Dong-seok, Cherry tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikap kooperatif dengan melepon Sung Chul, alias seseorang misterius yang dulu sempat terlibat dalam bisnis dengannya. Yang dengan mengirimkan foto selfie dirinya dengan obat hyper tersebut, Sung Chul pun setuju untuk melakukan pertemuan di suatu tempat yang sudah ditentukan. Sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan, Sung Chul pun yang cerdas mendatangi Ricky ke markas utamanya yang sempat terjadi sedikit ketegangan. Ricky pun berhasil terkibuli dengan bersedianya untuk bekerja sama dengan si Sung Chul ini. Tugas Cherry belum selesai karena dia masih harus pergi ke lokasi pertemuan untuk menyerahkan obatnya kepada Sung Chul. Sampai detik ini, Ma Dong-seok belum menyadari kalau orang misterius yang dimaksud adalah Sung Chul, sang kapten polisi yang pernah ditemuinya. Cherry yang ketakutan pun sendirian masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya saat melihat Ricky dan masuklah Yakuza lah yang sudah menunggunya di dalam sana. Dengan teriakan Cherry, Ma Dong-seok pun langsung masuk begitu saja. Untuk pertama kalinya, jagoan kita semua harus tumbang ketika dipukul besi tepat di bagian kepalanya. Tepat di saat bersamaan, dan anak buahnya pun dengan cepat menyergap Samsul di dalam mobil dan mengambil semua obat hypernya. Si kapten dan anak buahnya pun datang terlambat ke lokasi dan hanya menemukan Cherry tengah tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Ma Dong-seok dibawa ke lokasi rahasia oleh Ricky untuk diinterogasi mengenai di mana obatnya berada. Itulah Ricky mendapatkan telepon dari Sung Chul yang memberitahu bahwa obatnya sudah ditemukan. Sekaligus untuk berterima kasih karena berkat bantuan Ricky, Sung Chul akhirnya bisa memiliki semua obatnya untuk diri sendiri. Ketika Ricky sudah marah karena sudah kena tipu, Ma Dong-seok pun akhirnya siuman dan langsung menghajar beberapa anak buahnya. Tetapi Ma Dong-seok berhasil mengalahkan mereka berdua dengan cukup mudah. Sehingga ketika hanya tersisa Ricky, dia pun tidak punya banyak opsi selain menghadapi sendirian Ma Dong-seok yang gempal ini. Sung Chul benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi selain menghadapi Ma Dong-seok secara langsung. Yang di awal sudah terlihat, kini nampaknya seperti ayam sayur yang melehoi berkali-kali membugemkan tulang rusuknya. Meskipun begitu, mereka berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik. Yang karena Ma Dong-seok sudah menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang di beberapa tempat, ia pun harus ikhlas tidak ke bagian bonus dari si kapten yang seolah-olah punya dendam pribadi terhadapnya. Tamat dan film pun berakhir, yang seperti cerita masih akan berlanjut di film selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi dari video kami.